Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guratan Cerita. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Bri Story. Kisah yang berjudul Hantu Jalur Lintas Timur. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Rizka dan Andre adalah pasangan suami istri. Pada tahun 2014, ketika peristiwa ini terjadi, mereka masih berstatus pengantin baru. Beberapa bulan sebelumnya baru saja melangsungkan pernikahan. Pasangan yang cukup bahagia menjalani kehidupan rumah tangga, layaknya pasangan muda pada umumnya. Mereka tinggal dan bekerja di Jakarta. Orang tua Andre tinggal di Lampung, sedangkan Rizka, ortunya, tinggal di Jogja. Di sekitaran tahun 2014, mereka melakukan perjalanan ke rumah orang tua Andre di Bandar Lampung. Ayah Andre yang mendapatkan serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit, membuat mereka harus berangkat hari itu juga. Pokoknya paling lambat jam 8 kita jalan ya. Kamu jangan pulang malam-malam. Begitu kata Rizka di ujung sambungan telepon. Oh iya, ini aku udah di jalan, jawab Andre menenangkan istrinya. Rizka punya alasan untuk bawel. Ada ketakutan dalam diri ketika harus melakukan perjalanan tengah malam menuju rumah mertuanya. Jalan menuju Lampung yang termasuk dalam jalur lintas Sumatera masih tergolong sepi dan menyeramkan. Kalau nggak terpaksa, Rizka nggak akan mau jalan malam, lebih baik berangkat di pagi hari. Tapi ini darurat. Malam ini juga mereka harus berangkat. Jam 6 kurang Rizka sudah berada di rumah. Memaksa pulang cepat dari kantornya. Dengan gelisah dia menunggu kedatangan Andre di ruang tamu. Beberapa kali mendekat ke jendela ketika mendengar ada suara mesin kendaraan terdengar. Walau ternyata akhirnya kecewa karena bukan kendaraan suaminya. Sampai akhirnya jam 7 lewat, Andre tiba di rumah. Alangkah leganya hati Rizka. Aku mandi dulu, habis Isya kita jalan ya. Begitu kata Andre dengan senyumnya menenangkan Rizka. Singkatnya selepas waktu Isya, mereka benar-benar berangkat menuju kota Bandar Lampung di Pulau Sumatera. Mobil yang mereka tumpangi langsung menembus jalan tol menuju Pelabuhan Merak yang letaknya di ujung barat Pulau Jawa. Dari Merak, mereka lanjut menyeberang Selat Sunda menggunakan kapal feri. Setelah kira-kira 2 jam terombang-ambing di tengah lautan, sekitar jam 24, kapal laut yang mereka tumpangi bersandar juga di Pelabuhan Bakahuni dengan selamat. Disinilah bagian perjalanan yang sungguh sangat Rizka risaukan. Di samping banyak bis malam Sumatera, yang biasanya mereka menyebutnya seperti itu kira-kira, suasana jalan antara Bakahuni dan Bandar Lampung masih tergolong sepi dan menyeramkan. Tenang, aku kan sudah ratusan kali melintas di jalan ini. Insya Allah gak akan ada apa-apa. Kalau mau, tidur aja Gih di belakang sana. Andre berusaha menenangkan istrinya yang molek, terlihat sangat khawatir. Pokoknya Mas hati-hati, gak boleh ngantuk. Pelan-pelan saja Mas. Begitu kata Rizka, karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan di kantornya. Sebenarnya saat itu mereka sudah merasa lelah dan mengantuk. Apalagi Rizka karena biasanya paling lambat jam 10 dia sudah terlelap di dalam mimpi. Begitu juga dengan Andre. Sebenarnya sudah sangat lelah dan mengantuk. Tapi dia harus terus mengemudi kira-kira 2-3 jam lagi sebelum sampai ke tujuan. Aku mau mampir ke Indomaret dulu sebentar ya, mau beli kopi dan rokok. Begitu ucap Andre kepada istrinya. Ketika kendaraan yang mereka tumpangi baru saja melewati pintu gerbang Pelabuhan Bakahuni.
Di pintu gerbang pelabuhan inilah yang biasa dikatakan sebagai tanda kalau mereka sudah masuk ke salah satu bagian dari jalan lintas Sumatera. Jalur yang punya banyak kisah dan cerita seramnya. Nggak jauh dari gerbang pelabuhan di jalanan yang konturnya menanjak, Andre memarkirkan mobilnya di depan Indomaret di sebelah kiri jalan. Sementara Rizka sudah duduk bersandar di kursi di depan dalam posisi tidur karena kantuk yang gak tertahankan. "Sebentar ya, kamu tunggu di sini aja, kunci aku tinggal," begitu kata Andre. "Iya mas," jawab Rizka pendek. Enggak lama kemudian setelah selesai, Andre langsung kembali ke mobil dan masuk ke dalamnya. Lalu mendapatkan kalau Rizka nggak ada di tempat duduknya yang ternyata sudah pindah ke kursi belakang. "Aku tidur di belakang ya mas, kamu hati-hati jangan ngebut, jangan ngantuk," begitu kata Rizka. "Iya, kamu tidur aja di belakang, 2 jam lagi kita sampai." Jadi begitu di sisa perjalanan. Rizka tidur di belakang meninggalkan Andre mengemudi sendirian, membelah gelap dan pekatnya malam itu. Jalanan sudah sangat sepi. Andre hanya melihat bis malam dan sesekali kendaraan pribadi yang datang dari arah berlawanan. Lampu penerangan jalan masih sangat jarang, nyaris nggak ada malah. Hanya ada beberapa persimpangan besar saja, selebihnya gelap. Wilayah yang letaknya kira-kira 30 menit selepas pelabuhan Bakahuni sungguh merupakan wilayah yang cukup menyeramkan. Jalannya meliuk ke kanan dan ke kiri, membelah gunung dan perbukitan. Kemudian kondisi jalan yang cukup bagus membuat pengemudi cenderung untuk menginjak pedal gas dalam-dalam. Enak untuk ngebut, makanya sering terjadi kecelakaan di wilayah ini. Memang kalau siang hari kita akan disuguhi pemandangan indah, tapi akan beda kalau malam tiba. Situasi pemandangan cukup menyeramkan, dan ya sama juga dengan Andre pada malam itu. Sebenarnya dia merasa kalau nyalinya sedikit bergetar ketika melintas di jalanan ini, yang pada waktu itu sudah sekitar jam 1 malam. Terus memaksa mata untuk fokus melihat ke depan, berkonsentrasi mengemudikan kendaraan, membelah hutan dan gunung di daerah Lampung Selatan. Beberapa saat kemudian gerimis hujan tiba-tiba turun, semakin menambah syahdu suasana. Beberapa kali Andre mengusap wajahnya dengan tangan, salah satu cara dia untuk mengusir kantuk. Air hujan benar-benar membuat jarak pandang semakin pendek. Hal inilah yang membuat Andre terpaksa mengemudikan kendaraan jadi nggak terlalu cepat. Sampai akhirnya ketika sudah hampir jam 1 malam, mereka sampai di kota Kalianda. Menurut Andre, kalau sudah lewat jalan kota ini, berarti sudah berakhir jalan yang cukup menyeramkan. Selebihnya jalanan jarang ada yang meliuk-liuk dan tikungan tajam, namun memang tetap sepi karena sudah tengah malam. "Mas, aku pengen pipis. Kalau ada pom bensin berhenti dulu ya, sudah nggak tahan nih." Suara Rizka mengagetkan Andre membujarkan lamunannya. "Iya, nanti aku mampir kalau ada pom bensin ya." Cukup lega Andre mendengar permintaan dari istrinya, karena sebenarnya dia juga ingin beristirahat sejenak. Gak lama kemudian, beberapa belas menit dari Kalianda, di kejauhan Andre melihat lampu menyala dengan gambar khas lambang Pertamina, pertanda kalau itu adalah pom bensin. Kemudian Andre bersiap-siap untuk menepi dan memasukinya. Benar dugaannya, itu adalah pom bensin. Pom bensinnya cukup luas dan bersih. Pom bensin besar ini sudah sangat sepi. Hanya beberapa kendaraan kecil saja yang terlihat mengisi bahan bakar. Di dalam, Andre mengarahkan kendaraan ke tempat yang paling pojok, dekat dengan pintu keluar, tempat di mana toilet berada. Tempat di mana toilet berada ini, keadaannya sangat gelap, ditambah hujan yang terus saja turun, membuatnya semakin gelap gulita.
"Sayang, bangun, udah di pom bensin nih," ucap Andre membangunkan sang istri. "Di sebelah mana toiletnya, Mas?" Sambil mengucek-ucek mata, Rizka melihat sekelilingnya. "Tuh pintunya, dekat kan?" jawab Andre sambil menunjuk ke toilet yang letaknya ada di belakang kendaraan mereka. "Perlu aku antar nggak?" tanya Andre. "Tak perlu, Mas. Kamu tunggu saja di mobil." Begitu jawab Rizka. Kemudian dia keluar dari mobil dan berlari menembus hujan menuju toilet. Sementara Andre tetap menunggu di dalam mobil. Andre sudah tahu kebiasaan istrinya. Walaupun hanya buang air kecil, biasanya Rizka cukup lama melakukannya. Karena itulah ketika sudah 5 menit Rizka belum kembali juga, rasa kantuk yang teramat sangat tiba-tiba datang menyerang Andre. Hingga akhirnya nggak tertahankan lagi. Lalu dia ketiduran. Brak! Suara bantingan pintu di belakang mobilnya yang tertutup mengagetkan Andre. Dia langsung bangun dari tidurnya. Sudah selesai sayang. Maaf ya, aku ketiduran." Begitu ucap Andre. "Iya," jawab Rizka. Sebelum menjalankan mobilnya, sekilas Andre melilik ke kursi belakang. Dia melihat istrinya sudah dalam posisi seperti semula, merebahkan badan dalam posisi tidur. Hujan masih terus saja turun ketika Andre menjalankan mobilnya, melanjutkan perjalanan meninggalkan pom bensin. Sudah jam 1 lewat tengah malam. 1 jam lagi sampai nih. Begitu ucap Andre dalam hati. Keadaan sangat sepi. Sengaja Andre nggak memutar musik sama sekali. Dia nggak mau tidur istrinya terganggu. Senyapnya sangat dalam. Hanya suara rintik hujan dan deru mesin mobil yang terdengar. Di saat inilah Andre mulai merasakan ada sedikit keanehan. Ada yang aneh. Indra penciuman Andre menangkap wangi yang sungguh beda. Ada wangi aneh yang tercium. Dan dia sangat yakin kalau itu bukan parfum yang biasa dipakai oleh Rizka. Sebenarnya Andre sangat penasaran, ingin sekali menanyakan hal ini kepada Rizka. Tapi dia mengurungkan niat. Gak mau mengganggu istrinya yang masih kelihatan tertidur sangat lelap di kursi belakang. Beberapa kali juga dia melirik dari kaca spion untuk mengetahui situasi belakang. Masih belum kelihatan kalau Rizka sudah bangun dari tidurnya. Mungkin ini wangi sabun baru yang dipakai Rizka di toilet tadi untuk bersih-bersih. Begitu pikir Andre. Kemudian menenangkan hatinya, mencoba menutupi perasaan yang sebenarnya mulai merasa gak enak. Tapi tetap saja, perasaan Andre mulai semakin gak enak. Ada hal yang aneh, dan hal ini membuat akhirnya Andre berniat untuk membangunkan Rizka. Gak peduli walau Rizka akan ngambek nantinya. Perasaan Andre semakin gak enak. Mulai ada cemas juga di dalam pikirannya. Semakin bulat tekadnya untuk membangunkan Rizka. Tapi sebelum Andre membangunkan Rizka, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba ponsel Andre berbunyi. Di layarnya muncul nomor yang gak dikenal. Siapa nelpon malam-malam? Mana nomornya gak dikenal pula? Ucap Andre dalam hati sambil memperhatikan ponsel yang ada di genggaman. Tapi karena penasaran dan takut kalau ada telepon darurat dari keluarganya, akhirnya Andre menjawab panggilan itu. "Halo, Assalamualaikum," ucap Andre. "Waalaikumsalam, Mas. Mas di mana? Kok pergi ninggalin aku sih? Tega banget, Mas. Di mana, Mas?" Suara yang sudah sangat Andre kenal terdengar di ujung telepon. Iya, itu suara Rizka. "Sayang, kamu di mana?" Suara Andre gemetaran menjawab banyak pertanyaan Rizka. "Ya aku di pom bensin lah, di mana lagi? Aku keluar toilet, kamu gak ada. Mas di mana sih?" Ucap Rizka mulai agak ketus. Jantung Andre berdegup kencang. Bulu kuduk berdiri semua.
Lalu siapa yang sedang duduk di kursi belakang sejak tadi? Sementara Rizka masih nyerocos terus dengan omelannya di ujung telepon. Perlahan Andre mulai melirik kaca spion, mencoba melihat di kursi belakang. Pantulan cahaya luar yang bersumber dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Semua itu sudah lebih dari cukup bagi Andre untuk melihat semuanya. Melihat di kursi belakang, sosok perempuan yang sejak tadi dia kira itu adalah istrinya, ternyata sudah bangun dari posisi tidur. Kini dia terlihat duduk tegak tanpa bersandar. Andre nggak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas, karena sebagian tertutup oleh rambut panjangnya. Dengan nyali dan keberanian yang sudah sampai ke titik paling rendah, Andre memperlambat laju kendaraan, berniat untuk menepi. Akhirnya mobil berhenti di tempat yang sangat sepi. Kanan kiri hanya ada pepohonan yang rapat dan rindang. Setelah mobil benar-benar berhenti, Andre langsung membuka pintu dan lari keluar menjauh. Ketika sudah berada sekitar 5 meter dari mobil, Andre berhenti dan berbalik untuk memperhatikan mobilnya, karena dia mendengar ada suara pintu yang terbuka dari tempatnya berdiri. Andre dapat melihat dengan jelas kalau ada sosok perempuan yang berambut panjang, yang mengenakan pakaian berwarna gelap keluar dari mobilnya, dan keluar dari pintu belakang. Lalu sosok itu berjalan menjauhi mobil, melangkah menuju pepohonan yang ada di pinggir jalan. Oh bukan, ternyata perempuan itu bukannya melangkah, tapi terlihat seperti bergerak melayang. Terus melayang masuk ke pepohonan rindang dan gelap, sampai akhirnya benar-benar hilang di telan gelap gulita. Andre nyaris pingsan melihat itu semua. "Kamu tunggu di situ saja ya sayang, sebentar lagi aku sampai," ucap Andre dengan suara bergetar kepada Rizka yang masih setia menunggu di ujung telepon, karena masih shock dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Andre baru berani masuk ke dalam mobil setelah dia sudah benar-benar tenang. Lalu kemudian membawanya kembali ke pom bensin, di mana Rizka istrinya masih menunggunya. Sekian dulu video kali ini. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, like video ini, komen dan share, juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.